Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat datang di media pembelajaran interaktif. Bertemu kembali ya dengan Putri Erni Rahayuningsi dalam materi IPA. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan melanjutkan tentang pokok bahasan organisasi kehidupan. Ya. Jadi pada pertemuan pertama Ibu sudah menjelaskan tentang organisasi kehidupan, yaitu tentang sel. Sebagaimana sudah dijelaskan di dalam peta konsep organisasi kehidupan, bahwa suatu organisasi ini dimulai dari tingkatan yang terendah sampai tingkatan yang tertinggi. Nah, kemudian organisasi kehidupan di sini sebagai standar kompetensinya yaitu mendeskripsikan keragaman pada sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai tingkat organisme. Nah, materi kali ini yaitu tentang jaringan, di mana sudah dijelaskan bahwa tingkatan organisasi itu dimulai dari tingkatan yang terendah, di mana pembahasan kemarin tentang sel, yaitu merupakan struktur terkecil dari makhluk hidup. Nah, sekelompok sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama ini adalah disebut dengan jaringan, di mana jaringan itu terdapat pada semua makhluk hidup. Yang pertama adalah jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah jaringan meristem dan yang kedua adalah jaringan permanen. Jaringan meristem, jaringan yang merupakan jaringan yang sel-selnya aktif membelah. Jaringan meristem ini berfungsi melakukan pembelahan sel tubuh. Biasanya terdapat pada titik tumbuh seperti pada ujung batang, ujung akar, dan kambium. Yang kedua adalah jaringan permanen atau jaringan dewasa. Antara lain yaitu 1 jaringan epidermis, 2 jaringan parenkim, 3 jaringan penguat atau penyokong, yang keempat adalah jaringan pengangkut. Nah, misalkan jaringan epidermis di sini merupakan jaringan paling luar tubuh tumbuhan, di mana jaringan epidermis itu menutupi seluruh tubuh tumbuhan mulai dari akar, batang, dan daun. Kemudian jaringan parenkim ini disebut juga dengan jaringan dasar karena mempunyai tempat bagi jaringan yang lain. Parenkim ini tersusun atas banyak sel parenkima yang berdinding tipis. Kemudian jaringan penguat atau jaringan penyokong ini ada dua ya, ada kolenkim dan ada sklerenkim. Kolenkim itu merupakan jaringan yang memberi kekuatan yang bersifat sementara pada tumbuhan. Sedangkan sklerenkim ini merupakan jaringan penguat yang bersifat permanen. Yang berikutnya yaitu jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini ada dua juga ya, ada xilem dan ada floem. Kalau xilem itu merupakan jaringan pembuluh kayu, tersusun atas sel-sel memanjang yang sudah mati. Sel-sel tersebut saling menyambung, membentuk suatu pembuluh. Pembuluh inilah yang mengangkut air dan unsur hara dari akar menuju ke daun. Kemudian floem ini jaringan pembuluh tapis, terdiri atas sel-sel hidup yang berdinding tipis. Floem ini berfungsi mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Nah, di sini jaringan tumbuhan ya, sudah kalian ketahui tadi bahwa jaringan, misalkan jaringan meristem primer itu berfungsi untuk pertambahan tinggi pada tumbuhan. Meristem sekunder itu mengalami pertambahan melebar, biasanya terletak pada
kambium ya, sehingga batang tumbuhan itu akan bertambah besar dan melebar. Berikut epidermis, berfungsi untuk pelindung jaringan di dalamnya dan tempat pertukaran gas. Kalau namanya pelindung berarti letaknya di permukaan ya. Kemudian parenkim, berfungsi tempat jaringan-jaringan yang lain. Kemudian jaringan penguat atau penyokong, namanya aja penguat, jadi berfungsi untuk menyokong atau penguat tubuh tumbuhan. Xilem, berfungsi untuk mengangkut air dan unsur hara dari akar menuju ke daun. Berikut floem, mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang kedua adalah jaringan pada hewan. Jaringan pada hewan ini ada 4, jaringan epitelium, jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan penyokong. Jaringan epitelium ini berfungsi sebagai pelindung tubuh atau organ, pelapis saluran kelenjar dan penerima rangsang. Jadi fungsinya sama dengan jaringan epidermis ya, melindungi tubuh dari organ suatu makhluk hidup. Kemudian jaringan otot. Ini ada 3, otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Berikut jaringan saraf, yaitu jaringan saraf ini tersusun atas sel-sel saraf atau neuron yang berfungsi sebagai menerima dan mengirim rangsangan. Yang terakhir adalah jaringan penyokong. Jaringan penyokong ini ada jaringan ikat, jaringan tulang rawan, jaringan tulang, jaringan darah, dan jaringan limfa. Nah, jaringan pada hewan di sini, misalkan epitelium ini fungsinya sebagai pelindung tubuh atau organ. Jadi melapisi saluran kelenjar dan penerima rangsangan. Otot lurik berfungsi untuk menggerakkan tubuh secara sadar. Otot polos berfungsi untuk menggerakkan organ tubuh secara tidak sadar. Berikut otot jantung, ini berfungsi untuk memompa darah. Saraf menerima dan mengirim rangsangan. Kemudian tendon ini melekatkan otot ke tulang. Ligamen berfungsi untuk penghubung antar tulang. Tulang sendiri itu berfungsi untuk menegakkan tubuh. Berikut darah, ini berfungsi untuk mengangkut oksigen, karbon dioksida, sari makanan, zat sisa, dan hormon. Yang terakhir adalah limfa, ini berfungsi untuk mengangkut lemak dan pertahanan tubuh. Nah, demikian penjelasan dari Ibu ya tentang jaringan. Jadi kalian harus memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Ibu harap kalian mengerti dan mengulang kembali dengan membaca kembali materi yang sudah Ibu berikan. Kemudian dari sini Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugas yang ada itu segera dikerjakan dan dikumpulkan. Jangan sampai terlambat. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.